Untuk mencegah gangguan Kamtibmas di tempat wisata, Kasat Samapta Polresta Banyumas sekaligus Kasatgas Preventif Ops Ketupat Candi 2024 melakukan monitoring dan pengecekan objek wisata. Kakor Lantas Polri bersama Dirut PT Jasa Raharja mengunjungi korban kecelakaan KM 370 Tol Batang Semarang di Rumah Sakit Islam Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Kapolres Grobogan bersama Wakapolres Grobogan menyempatkan diri untuk merayakan Lebaran bersama napi di rumah tahanan Polres Grobogan. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Dade Salampesi, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama di sore ini. Berdasarkan keterangan sopir bus Rosalia Indah, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkap bahwa armada sempat bermasalah dan diganti di kilometer 227 ruas tol Pejagaan Palimanan. Meski berganti bus, pengemudi tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mengalami kecelakaan di kilometer 370 yang mengakibatkan 7 orang tewas. Mobil itu sempat ganti di 270 ya, 227. Nah, nanti lengkapnya sama Pak Kapolres ya. Itu sempat berganti kendaraan, tapi untuk driver atau pengemudinya ini tidak berganti. Ya, ini dari Bekasi dengan tujuan ke Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo melaporkan hasil identifikasi terhadap 7 korban tewas kecelakaan tunggal sebuah bus Rosalia Indah di ruas tol Semarang Batang kilometer 370. Sementara pihak Rumah Sakit Weleri Kendal dan pihak Jasa Raharja Pekalongan juga turut memberikan pernyataan terkait pelayanan para korban kecelakaan. Berikut pernyataan lengkap dari ketiganya. Penanganan korban laka lantas kilometer 370 jalur A yang terjadi dari pagi ya. Saat ini kita berada di Rumah Sakit Islam Weleri ya, Kendal ya, dalam rangka penanganan korban laka. Jadi dari perkembangan dari Polres, dalam hal ini Polres Batang dan jajaran Polda Jawa Tengah dibantu dengan Polres Kendal melaksanakan identifikasi korban, di mana dapat disampaikan bahwa terdapat 7 korban meninggal dunia. Kemudian dari 7 ini kami sampaikan bahwa satu orang berinisial S ya, laki-laki. Kemudian selanjutnya AR ini laki-laki. Kemudian MM ini laki-laki dewasa ya. Kemudian SBZ ini adalah perempuan, anak-anak. Kemudian satu korban selanjutnya yang kelima adalah inisial M, perempuan. Kemudian yang selanjutnya inisial Z, ini adalah anak-anak, dan yang terakhir adalah inisial T ya. Jadi para korban ini kita perdalam sementara dengan keterangan korban yang ada di sini, dicocokkan data juga dengan manifest ya. Namun demikian untuk keluarga korban belum semuanya memang sampai di sini ya. Ada beberapa yang sudah menghubungi rumah sakit. Ya, kurang lebih yang dapat kami sampaikan itu, dan mungkin dari rumah sakit ada pertambahan sekarang?
Baik, saya Dr. Tutik, saya dokter umum yang jaga hari ini. Jadi tadi pada sekitar pukul pagi itu ada kecelakaan bis, kemudian korban yang dibawa ke IGD itu awalnya sekitar 17, kemudian setelah jam 1 bertambah menjadi 3 menjadi 20. Sementara seperti yang tadi dikatakan ada 7 korban meninggal yang telah teridentifikasi, dan total sudah ada 3 yang sudah disucikan dan siap untuk dibawa pulang oleh keluarga. Lalu tadi untuk yang 20 korban itu terdiri dari 1 korban luka berat dan 19 luka-luka seperti fraktur atau patah dan lecet-lecet. Kemudian dari semuanya itu ada 4 yang sudah kami lakukan pemeriksaan, lakukan tindakan-tindakan dan sudah dikembalikan ke keluarga. Lalu untuk pasien yang lainnya sudah kami lakukan juga tindakan dan serta obat-obatan yang harus dilakukan sesuai dengan diagnosis yang diberikan kepada pasien. Seperti itu. Untuk pasien yang dirujuk, Dari Jasa Raja, silakan. Ya, saya Sugeng dari Jasa Raja Keuangan Pekalongan. Sekali lagi bila akibat kecelakaan dari bis Rosalia ini menimbulkan 7 korban meninggal dunia. Dan untuk yang 7 ini sudah kami jamin dan kami pastikan santunan dapat kami bayarkan hari ini. Dari 7 itu masih 1 yang belum identifikasi alamatnya, dan untuk 4 dari Bekasi dan 1 dari Wonogiri, Sukoharjo, dan yang 1 lagi dari Nganjuk. Nah, itu nanti akan kami limpahkan ke masing-masing perwakilan yang ada di sana. Adapun yang untuk luka-luka, udah kami jaminkan semuanya ke Rumah Sakit Islam Muhammadiyah, nanti semuanya menjadi tanggungan Jasa Raja sampai dengan UPS santunannya adalah 20 juta. Adapun untuk yang meninggal dunia kami berikan santunan 50 juta. Terima kasih. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Dirut PT Jasar Harja Rifan A. Purwantono mengunjungi korban kecelakaan KM 370 Tol Batang Semarang di Rumah Sakit Islam Wuleri, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Irjen Pol Aan Suhanan menghibur salah satu anak korban selamat bernama Hizbullah Rizky Ramadan, yang merupakan anak dari salah satu korban yang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan ini. Sedangkan sang ibu mengalami patah tulang yang kini sedang mendapatkan perawatan secara intensif. Kakor Lantas dan Dirut PT Jasara Harja juga memberikan semangat, motivasi, dan dukungan secara psikologis kepada Hizbullah. Selain Hizbullah, ada pula korban anak bernama Sakib berusia 9 tahun dan Sahila 17 tahun yang sudah ditinggal sang ayah terlebih dahulu. Kini mereka harus menjadi yatim piatu sebab sang ibu turut menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di kilometer 370 Tol Batang Semarang. Karopenmas Divisi Humas Polri menjelaskan terkait perkembangan penyelidikan peristiwa kecelakaan yang terjadi di KM 58 Tol Jakarta Cikampek dilakukan secara scientific investigation atau dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Berikut pernyataan lengkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Perkembangan yang perlu kami sampaikan, pertama dalam proses penyelidikan sampai dengan penyidikan ini tentu dilakukan secara scientific investigation, di mana menurunkan TAA, ya, ada traffic analysis accident, dan kemudian juga dilakukan secara proses yang teknis prosedural sehingga scientific ini dapat dipertanggungjawabkan dari mulai yang secara ilmiah sehingga hasilnya tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama perlu kami sampaikan, pada hasil daripada proses penyidikan saat ini, ya, untuk saat ini didapati adanya intensitas driver almarhum, ya, atas nama U dengan kendaraan Grand Max. Ini intensitas durasi waktu dan jarak tempuh yang luar biasa dengan catatan dalam proses penyidikan ini. Yang pertama, sejak Jumat 5 April ini sudah melakukan perjalanan untuk driver U, ya, almarhum. Ini ada perjalanan tercatat tanggal 5 April itu Ciamis ke Jakarta. Kemudian tercatat juga mulai tanggal 6 sampai Jakarta tanggal 7 balik kembali, ya. Durasi jarak antara Ciamis dengan Jakarta, kemudian Jakarta Ciamis, dan waktu, ya, yang tidak ada jeda
tanggal 7 hari Minggu, sekira Minggu balik lagi dari Jakarta ke Ciamis, kemudian hari Senin itu tepatnya juga ke Ciamis dan kemudian ke Jakarta lagi. Nah, tentu ini juga dalam proses penyidikan didapat untuk normal jenis kendaraan minibus tersebut adalah 9 orang. Ya, 9 orang, dan kemudian kita ketahui korban bersama dengan penumpangnya berjumlah 12, ya, sehingga ini mengakibatkan lebih kapasitas dari kendaraan minibus tersebut. Ya, kita ketahui dari adanya identifikasi yang saat ini, ya, untuk proses identifikasi juga perkembangannya. Untuk satu sudah kembali ya kepada pihak keluarganya, sudah kita serahkan dan kemudian kembali ke Bogor, dikawal oleh Polri, dan kemudian ada 12 kemarin tepatnya sudah kita pindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana prosesnya adalah untuk percepatan pelayanan juga kepada keluarga korban. Keluarga korban kemarin juga sudah maksimal oleh Polres Karawang dan Polda Jabar dilayani untuk menunggu, dan saat ini sudah kembali dulu ya. Nanti akan dikabarkan, dan tentu kita, Bapak Kapolri menekankan Polri akan memberikan pelayanan kepada keluarga korban, tentunya dalam semua ya, dalam identifikasi, kemudian juga dalam rangka nanti pengembalian kepada keluarga korban sampai dengan ke tempat, tentu kita akan bantu ya. Kemudian juga pada hasil penyelidikan dan penyidikan ya di TKP kilometer 58 ini tidak didapati ada tanda-tanda bekas pengereman dari kendaraan Grand Max tersebut ya. Jadi tentunya ini dari hasil proses penyidikan pertama ya, dan saat ini bisa kami sampaikan, tentu tadi kami sampaikan akan didukung dengan scientific investigation yaitu dengan TAA. Tentu ini akan prosesnya tidak akan jauh, dan namun demikian ini yang bisa dapat kami sampaikan untuk saat ini. Pertanyaan teman-teman juga sering atau banyak bertanya, bagaimana dengan kendaraan tersebut? Ya, pemiliknya ya ini masih dalam proses pendalaman. Ya, artinya ada pada posisi blokiran pada pemilik awalnya. Nah, tentunya ini butuh waktu untuk dalam register dan identifikasi kendaraan, dan kita sama-sama menunggu dan yakin Korlantas akan melakukan secara prosedur dan profesional. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan terkait dengan kilometer 58. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.